Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Intania dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Syifa Sastra dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Muhammad Jerkasi dari 11 IPS 1. Saya Fatkal Fiadi dari kelas 11 IPS 1. Saya Safa Berliana Yudira dari kelas 11 IPS 1. Kami di sini akan mempresentasikan perhitungan PPh, PPN, PPNBM, dan PBB. Sebelum kami membahas perhitungan PPh, PPN, PPNBM, dan PBB, saya akan menjelaskan pengertian pajak. Pajak yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dan tanpa memperoleh balas jasa atau kontrak prestasi secara langsung. Di Indonesia, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. Perhitungan PPh yaitu yang pertama, hitungan nilai bruto. Perhitungan PPh yang pertama, hitunglah nilai bruto dalam 1 tahun seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya. Hitunglah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai dengan status atau menikah atau belum menikah. Lalu hitunglah potongan lainnya seperti tunjangan biaya jabatan 5% dan iuran pensiun 5% dari penghasilan bruto. Catatan, tunjangan biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun dan tunjangan iuran pensiun maksimal 2 juta 400 per tahun. Kemudian hitunglah neto dengan formula PTKP dikurangin iuran jabatan dan pensiun. Terakhir, kalikan neto dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tarif potongan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah yang pertama, 0 sampai dengan 50 juta tarif pajaknya 5%. Yang kedua, lebih dari 50 juta sampai 250 juta tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, lebih dari 250 juta sampai 500 juta tarif pajaknya 25%. Yang keempat, lebih dari 500 juta tarif pajaknya 30%. Berikut adalah contoh dari Pajak penghasilan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Perhitungan PPN. Perhitungan PPN yang terutama dilakukan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. PPN sama dengan tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak atau DPP. Berikut merupakan contoh barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh kasus PPN. Arini membuka toko dan menjual barang kena pajak. Ia membeli suatu barang secara tunai seharga Rp2.300.000. Dengan faktur pajak masukan jawabannya PPN dipungut dikurang dasar pengenaan pajak atau DPP dikali tarif sama dengan PPN dipungut dikurang Rp2.600.000 dikali 10% sama dengan PPN dipungut dikurang Rp260.000. Kewajiban pajak pertambahan nilai yang disetor adalah dengan mengurangi PPN keluaran dengan kredit pajak atau FPM. Perhitungan setoran PPN sama dengan Rp260.000 dikurang Rp230.000 dikurang Rp30.000. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pengertian pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penjualan suatu barang mewah. Perhitungan PPNBM. Untuk melakukan perhitungan PPNBM, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang tarif PPN dan PPNBM di Indonesia. Setelah mengetahui tarif PPN dan PPNBM, selanjutnya mari mempelajari cara perhitungan PPNBM. Salah satu rumus mudah untuk menghitung PPN adalah PPN sama dengan tarif PPN kali
harga barang atau PPNBM. Contoh pajak pusat, pajak barang mewah PPNBM. Contoh kasus PPNB, PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PTA juga membeli AC yang dipasang mobil di atas perolehan AC tersebut. PTA telah membayar PPNB senilai 350.000. Kemudian, berapa besaran PPN dan PPNB yang harus dibayarkan PTA? Jawab, apabila produksi senilai 110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA senilai 40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai 150 juta 350.000. Dengan demikian DP atas mobil tersebut adalah senilai 150 juta 350.000. Selanjutnya, tarif PPNB atas mobil diproduksi oleh PTA ialah sebesar 20% pajak terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBB atau pajak bumi dan bangunan. Pengertian PBB. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Dasar hukum yang digunakan dalam penentuan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Perhitungan PBB. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen-komponen nilai yang menjadi dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5% dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Sedangkan NJKP diperoleh 20% dari NJOP. Contoh barang yang dikenakan pajak bumi dan bangunan diantaranya adalah rumah, jalanan, ataupun kendaraan. Contoh kasus perhitungan PBB diantaranya adalah Bapak Ahmad mempunyai tanah seluas 200 meter persegi dengan harga jual Rp 500.000 meter persegi dan bangunan seluas 100 meter persegi dengan nilai Rp 1 juta rupiah. Bila nilai jual objek pajak tidak kena pajak NJOPTK di daerahnya sebesar Rp 12 juta rupiah, maka hitunglah PBB tentang terutang Bapak Ahmad. Cara penyelesaiannya yaitu adalah nilai jual objek pajak atau NJOP sama dengan pertama 200 dikali Rp 500.000 hasilnya Rp 100 juta rupiah. Yang kedua 100 dikali Rp 1 juta rupiah hasilnya 100 juta rupiah. Lalu ditambahkan dengan hasil dari 200 dikali 500.000. Lalu hasilnya yaitu NJOP yaitu berikut adalah Rp 200 juta rupiah. Lalu dikurangi dengan hasil NJOPTK yaitu adalah Rp 12 juta rupiah. NJOPK yang didapat adalah Rp 188 juta rupiah. Nilai jual kena pajak atau NJKP sama dengan karena NJOPK lebih kecil 1 miliar, maka NJKP sama dengan 40%. Sehingga PBB terutang adalah PBB sama dengan 20% dikali 0,5% dikali Rp 188.000 rupiah. 188 juta rupiah. Lalu hasilnya adalah 1/1000 dikali Rp 180 juta rupiah. Hasilnya yaitu adalah Rp 188.000 rupiah. Denda keterlambatan membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 atau PMK 03. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.